Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kira-kiranya ya gambaran besar relationship-nya kamu dengan dia untuk di bulan Januari 2026 nanti. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Leo, langsung saja ini dia. Nah, energi dari Nine of Wands reverse, kemudian Two of kemudian ada di situ ya, kemudian ada di sini ya, kemudian ada di situ ya. Baik ya. Nah, jadi kalau Mari lihat gini, nampaknya seseorang ini tuh kayaknya dia pura-pura aja nih ya, pura-pura dia nggak tahu nih apa sih maksudnya kamu ke dia. Ini kan ceritanya kan kamu sudah sedang dalam upaya untuk mendekati pasangannya kamu ya. Entah apalah yang membuat kamu merasa bahwa kamu harus melakukan seperti ini, tapi yang jelasnya Mari nampak kamu kayak yang sibuk nih ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngasih ini, ngasih itu gitu loh ya. Untuk kayaknya kamu itu tuh mau menyentuh hati dari si pasangannya kamu gitu lah, atau seseorang yang sedang kamu pikirkan di saat sekarang gitu loh. Jadi dia itu bisa aja kayak berakting ya, dia pura-pura nggak peduli, dia pura-puranya nggak tahu gitu loh, dia pura-puranya masa bodoh gitu loh. Jadi sepertinya bahwa dia menangkap ya bahwa kamu sedang coba untuk ngejejelin dirinya kamu dalam hidupnya dia. Tapi di sini tuh dia ya kayak gini lah ya, macam kamu itu tuh orang yang ketok-ketok pintu. Dia dengar, dia tahu kamu sedang ketok-ketok pintu rumahnya dia, tapi dia sengaja dia nggak mau bukain pintu untuk kamu. Padahal kamu udah ada 15 menit kamu ketok-ketok bunyiin bel gitu ya. Tapi dia bisa itu enggak, belum mau terima kamu. Nah di sana. Jadi kalau kamu sedang PDKT-in dia, tahu dia kamu sedang PDKT-in dia, tapi dia pura-pura aja, ndak nyadar, pura-pura ndak sadar dia bahwa kamu lagi ngedeketin dia. Karena apa? Karena Mari lihat bisa ya bahwa dia itu tuh sebenarnya belum siap gitu loh. Dia belum siap untuk menerima kamu sebagai orang yang menjaga hatinya kamu ya. Dia belum siap jadi orang yang menerima cinta dari kamu, belum siap gitu loh ya. Mungkin dia masih perlu lebih lama lagi ya, lebih lama lagi untuk kemudian mau mengizinkan dirinya dia memberikan kesempatan pada kalian ya, pada kamu dan kepada dia sendiri, mencoba untuk membangun sebuah atau menjalani dulu ya, menjalani sebuah relationship. Jadi kamu kayak masih butuh lagi menunjukkan dirinya kamu ya, dengan apa sih maksudnya kamu gitu loh. Dia masih butuh lagi untuk membaca kamu gitu ya. Apakah kamu memang layak diizinkan untuk masuk ke dalam lingkaran hidupnya dia, atau kamu ini tuh cukup di treatment seperti apa. Pokoknya kayak macam ada trust issue-nya seseorang ini. Tujuannya kamu ini tuh dia mau tujuan yang lebih jelas gitu. Jadi kan gini, tahu dia, oh kamu kayaknya kesengsem sama dia. Tapi ntar dulu, kamu ini kesengsemnya karena apa? Kamu mau hanya kayak jadiin dia tropi jejeran orang yang sanggup kamu bikin kelepek-kelepek, atau kamu sungguh-sungguh mau menjalani relationship gitu maksudnya Mari. Secara lebih jelasnya dia mau tahu dulu tentang maksud dan tujuannya kamu. Yang dia ngerti, oh aku lagi di PDKT-in. Kayaknya ini tuh Leo naksir sama aku. Namun naksirnya ini tuh naksir hanya sebentar aja kah? Hanya seneng-seneng suka-suka kayak gitu aja? Atau naksir yang mau kamu garap, mau kamu olah jauh lebih oke lagi. Nah,
Itu posisinya. Jadi kayak seseorang ini tuh Maria dia nggak gampang-gampang ya. Seneng, suka, naksir, menerima orang untuk boleh dapat waktunya dia, tenaganya dia, pikirannya dia, perasaannya dia. Nggak bisa. Ini orang berhati-hati, mari lihat. Ini orang berhati-hati. Apalagi jika kayaknya, ini kalau kalian sudah lama berpasangan ya, bisa-bisa kayak dia sempat ada kecewanya dia sama kamu. Kayak dia sempat ada ngerasa sakit hati. Dan dia nggak mau sakit hatinya dia ini tuh dia tanggung lagi. Ya, jadi di saat ini beberapa di antara kalian sedang mengambil hati, pengennya itu tuh mencoba untuk menghangatkan kembali suasana yang sempat dingin. Gitu ya. Dia tahu, oh maksudnya kamu mau baikan lagi sama dia. Cuman baikannya kamu ini tuh apa hanya sebentar aja kamu mau baik sama dia. Ntar juga seminggu 2 minggu kalau dia udah ramah lagi sama kamu, kalau dia udah mesra lagi, kamu lakukan lagi tuh tindakan yang serupa sama seperti yang bikin dia kecewa kemarin hari, yang bikin dia sakit hati kemarin hari. Gitu. Ya. Jadi dia kayak masa transisi untuk kembali lagi membuka diri kepada kamunya. Gitu. Nah, dan marilah kamu ya cukup gigih ya. Kamu cukup gigih kayak berusaha untuk tarik perhatiannya dia. Cukup lah. Seperti itu. Nah, bisa kalau kamunya itu tuh cowok, ya abis-abisan. Namanya kalian cowok kan. Cowok itu kan dia bisa lebih leluasa ya, tanda petik untuk mengejar ketimbang cewek. Kalau cewek kan masih ada lagi kami ya, kaum cewek ini kan masih ada terikat dengan adab lah. Yang gitu-gitu tuh loh. Jadi ya, makanya kalau cewek mari katakan di sini cukup. Kalau cowok bisa habis-habisan kamu. Nah, habis-habisan kamu sudah dengan seseorang ini. Tapi itu memang kamu harus sabar lah. Kamu harus sabar dulu untuk membuat seseorang ini ya terbuka, ramah, hangat lagi kepada kamu. Karena dia masih butuh lagi waktu. Minimal itu tuh dia butuh 2 minggu lagi lah. Baru kalau kalian ini sudah pacaran ya, baru dia itu tuh kembali lagi seperti bagaimana dia biasanya. Baru dia bisa menerima, memaafkan apa yang sudah terjadi. Dan kemudian kembali dia plong. Dan akhirnya dia bisa kembali mesra lagi sama kamu. Ya, romantis lagi sama kamu gitu. Paling tidak itu tuh mari lihat dia masih butuh 2 minggu. 2 minggu lagi. 2 minggu setelah Januari ya. 2 minggu setelah Januari. Jadi kayak minggu kedua lah bulan Februari. Baru kamu bisa melihat seseorang ini tuh jadinya hangat mesra sama kamu. Jadi bisa-bisa akan ada hal yang mengecewakan dia di bulan Januari nanti. Gitu loh. Jadi tunggu-tunggu baik hatinya dia itulah di minggu kedua bulan Februari. Gitu loh. Jadi kayaknya memang di bulan Januari alangkah baiknya kalau kamunya itu tuh berhati-hati ya. Berhati-hati ketika kamu ngomong, ketika kamu bersikap. Karena ternyata omongan dan sikapnya kamu ditelisik sama pasangannya kamu. Diambil hati sama dia. Dia pikirin, kamu ngomong apa tadi ya? Kamu ini gitu. Bikin dia punya poin negatif sama kamu. Sikapnya kamu itu tuh apa maksudnya ya? Wah, kamu ini gitu. Kamu bikin aku jadi malu, kamu bikin aku jadi pokoknya itulah ya. Hal-hal yang nggak enak. Itu yang dia tuduhkan ke kamu. Itu yang dia kasih poin sama kamu. Jadi maka kamu hati-hati. Nanti kalau kamu kayak nyelonong aja ya, kamu kayak suka-sukanya kamu aja, kamu kayak yang spontan aja. Gitu ya. Nanti jadinya kamu repot ngambil-ngambil hati si pasangannya kamu ini. Itu loh. Jadi kayak Januari itu tuh ada kemungkinan dia dingin sama kamu. Jadi sebelum dia bersikap dingin dan bikin jadi kamunya repot ya. Ngambil-ngambil perhatiannya dia, ngambil-ngambil hatinya dia. Yang mendingan lah kamu mulai memfilter omongannya kamu. Menghati-hatiin tindakannya kamu. Gitu ya, biar nggak jadi problem. Karena kalau dia dingin sama kamu, problem di matanya kamu. Nggak suka kamu kalau dia dingin. Kamu chatting dia diem, nggak dia bales. Kamu nelfon dia banyakan diemnya di sana, nggak ceria dia, nggak seperti biasa.
kamu akan melihat dia tidak seperti biasa. Ya, kalian sudah suami istri, kalian sudah pacaran ya, kamu lihat dia tuh, kok ini aku duduk di sebelah dia, dia kok bangkit berdiri, kemana dia gitu ya. Sengaja dia nanti lari-lari dari kamu gitu. Pura-pura dia nggak dengar kalau kamu ngomong, padahal tahu dia kamu lagi ngomong, ngajak dia bercakap-cakap gitu ya. Tapi bisa dia nanti kayak pura-puranya sibuk sama apa gitu ya, supaya tidak terjalin komunikasi yang baik antara kalian. Nah, seperti itu. Dan kalau yang tadi PDKT, ketika kamu PDKT-in dia, yaitu dia belum siap ini terima kamu. Tahu dia kamu PDKT. Nah, makanya sabar-sabar saja ya. Sabar-sabar saja. Karena melihat kamu di sini tuh masih mau sama dia. Tapi mungkin kamu bisa agak marah gitu ya. Karena namanya kan orang Leo. Orang Leo itu tuh kan dia tidak sabaran ya. Energi api itu tuh ya. Ujar-ujarnya ini loh, orang-orang yang energi api ya, Sagittarius, Aries, Leo, itu tuh kebijaksanaan yang sulit ditemukan pada mereka adalah kesabaran. Nah, jadi bisa-bisa kesabarannya kamu itu tuh agak-agaknya kepancing juga gitu loh. Ketidaksabarannya kamu itu tuh kepancing juga. Bisa-bisa kamu, kesini orang-orang. Aku loh udah capek ngambil hatinya dia, tapi dia malah masih gini sama aku gitu ya. Kamu bisa nanti ngedumel sendiri. Gitu. Kamu bisa ngedumel. Jadi banyakkan kamu ngedumel nanti bisa. Capek kamu. Apa sih ini orang? Kan kayak ada perasaan tertolak gitu. Kamu ada perasaan tertolak, ya ditolak oleh dia. Gitu. Kamu nggak suka ya kan, namanya kamu orang Leo. Orang Leo itu tuh kan haus perhatian. Nanti kamu lihat dia kok nggak memperhatikan kamu lagi. Ini jengkel kamunya. Jengkel. Seperti itu. Ya. Tapi boleh ini tuh kamu yang kayak, kalau kalian sudah suami istri atau pacaran, Beb, kamu kenapa sih diam? Gitu. Kamu perlunya itu tuh ngajak dia ngomong. Dan dengerin ya omongannya dia ya. Kalau kalian udah pacaran ataupun suami istri, harus kamu dengerin. Nanti supaya dari omongannya dia, kamu bisa kayak, oh itu. Padahal ini tuh bukannya hal-hal yang terlalu besar banget itu. Sesuatu yang sanggup kamu lakukan. Atau dia nanti bisa kritik kamu. Tapi memang kritiknya dia itu benar. Jadi apapun yang nanti dia omongin sama kamu denger dan kamu lakukan ya. Ini bagi kalian yang pacaran dan sudah berumah tangga. Karena itu tuh kunci, salah satu kunci untuk membuat suasana relationship ini lebih baik. Kamu jangan langsung tersinggung, apa sih? Nah, kamu jangan langsung defensif, jangan ya. Karena melihat kamu masih mau sama dia. Kamu masih ingin rumah tangga ini, kamu masih ingin melanjutkan pacaran ini. Gitu. Memang kan kalau kita dalam sebuah hubungan ya, banyak sedikitnya itu tuh kita akan diajak untuk berubah. Berubahnya itu tuh jadi lebih baik. Apalagi ini pasangannya kamu. Ini tuh istrinya kamu, suaminya kamu, atau pacarnya kamu. Ini bagus ini. Jadi dia itu tuh kan, kalau katakan dia nanti kritik kamu ya, itu tuh bukan kritik yang untuk bikin kamu malu, merendahkan kamu, bukan. Tapi itu tuh sebenarnya sebagai clue bagi kamu. Clue. Karena memang benar apa yang dia omongin. Gitu loh. Benar apa yang dia omongin. Jadi kayak sangka-sangkanya kamu, mungkin kamu nggak ada lakukan kesalahan ya. Kadang-kadang kita manusia ini kan ada blind spotnya kita ya. Sangkanya kita udah bener aja yang kita lakukan. Tapi sebenarnya di mata orang lain ya masih belum tepat. Masih belum benar. Masih harus ada upgrade-nya di sana. Ada kayak kesadarannya di sana. Jadi dengerin aja. Kooperatif aja dengan dia. Nah gitu. Jadi dia bukan yang berbual-bual, dia omong kosong dia nanti. Iya sih habisnya kamu kayak gini, habisnya kamu kayak gitu.
bukan omong kosong dia. Benar apa yang dia kritikkan sama kamu, benar apa yang dia omongin ke kamu. Itu ya kalau kalian masih pacaran ya. Atau kalau kalian sudah pacaran ataupun berumah tangga. Ada isu nanti yang dia angkat, yang isu itu tuh bisa-bisa tidak kamu sadari. Ada di dalam relationship-nya kalian. Jadi boleh itu ya, yang rumah tangga dan pacaran, masanya harus kayak sadar-sadar gitu ya. Oh iya nih, ada yang harus di-upgrade dari dirinya aku. Jangan takut berubah. Apalagi ini tuh kan perubahan ke yang positif gitu loh. Dan hal yang gampang kok untuk kamu lakukan. Bukan yang sesuatu yang, iya sih habisnya kamu nggak metikin aku bintang. Nggak kayak gitu, nggak omong kosong. Habisnya kamu nggak ngajak aku jalan-jalan ke planet Pluto. Nggak gitu. Nggak. Yang wajar-wajar normal. Nanti kamu, oh gara-gara itu toh. Kalau kamu mau tenang, kalau kamu mau open, terbuka, mendengarkan omongannya dia. Gitu. Nah, sama dengan kalian yang masih PDKT. Kalau dari PDKT, kalau masih PDKT, bisa ini mulai kamu ya lebih akrab sama dia. Lebih akrab. Gitu ya. Dan di sini tuh kayaknya kalau kalian ngobrol, keakraban itu tuh kan dengan cara ngobrol ya. Nah, ketika kalian ngobrol, kamu berhenti dulu ngomongin tentang dirimu. Kamu ngomong tentang dia, tanya. Jadi kamu jangan bilang, aku hari ini loh, aku kerja, aku gini, aku ketemu sama si Anu. Kamu jangan pegang mic. Tapi kasih mic itu tuh ke dia dulu. Kamu ngapain hari ini? Gitu. Kamu perlunya apa? Kamu mau aku tolong? Gitu. Gitu cara pendekatannya, ngomong. Biar kamu nggak kebagian capeknya doang. Karena Maria di sini tuh bisa kamu kayak kreatif sendiri. Ya, dalam PDKT. Kamu bisa aja tuh sedang berusaha untuk kreatif. Kayaknya kayak gini bener. Kayaknya kalau kayak gitu tepat. Padahal boleh-boleh itu hanya bisa mencapekkan kamu sendiri. Mendingan kamu efisien. Efisien ya. Tanya dia kira-kiranya dia butuh apa. Ngomong. Gitu lah. Jangan kamu yang kayak sibuk kamu bersolek ya. Aku harus bersolek cantik lah. Ya, aku harus berdandan biar aku kelihatan keren. Biar dia jatuh hati sama aku. Enggak. Capek kamu habis waktunya kamu 1,5 jam di cermin gitu ya. Ganti bolak-balik baju apalah ya. Kostum apa yang mau kamu pakai ya. Warna eyeshadow apa yang mau kamu poleskan di kelopak mata kamu. Enggak, ternyata itu hanya bikin kamu capek saja. Bukan itu maksudnya dia. Bukan itu yang bikin dia mau terbuka hati sama kamu. Bukan. Tapi ngobrol. Itulah. Bila perlu yang kalian lagi PDKT tanya, kamu itu tuh tipe cowoknya, kamu senangnya kayak gimana sih? Kalau cewek yang kamu suka itu tuh gimana? Hobinya kamu apa? Gitu-gitu. Nanti kamu masuk dari sana pendekatannya. Oh, aku tuh seneng cowok yang pakai baju hitam misalnya. Ya udah pakai baju hitam kamunya. Gitu. Jadi kayaknya kreativitasnya kamu nggak usah dulu kamu pakai kreativitas. Efisien aja, tepat aja ya. Cari tahu informasi tentang dia langsung dari dianya. Baru itu yang kamu lakukan. Itu loh. Oh, hobinya aku itu tuh motoran misalnya ya. Kan bisa kamu ngambil hatinya dia dengan cara beliin dia helm kah, ya. Beli apalah gitu ya, atau ngobrol tentang dunia otomotif. Kan di sana loh. Ngomong, sapa dia ya. Kalau kamu lagi PDKT-in dia dengan cara kamu caper-caper doang, jangan. Nggak masuk. Tapi sapa dia. Ya. Akrab, ajak dia ngopi yuk gitu. Ngopi yuk. Atau dia belum mau ngopi, ya orang kan memang nggak langsung ya, ayo gitu. Kalau lagi PDKT, ngobrol-ngobrol dulu santai-santai, ketemu di lift, sapa dia gitu. Hari ini panas ya, misalnya, gitu-gitu, celetukan ringan, gitu loh. Di sana ya, ramah, lempar senyum ke dia, gitu.
ya di sana. Jadi yang kayak obrolan itu tuh bisa mendekatkan kamu dengan dia. Itu loh, menyelesaikan masalah apapun yang dianggap masalah dalam relationship ini. Kan udah pasti kamu akan lihat dia dingin, diem, menghindar dari kamu, pura-pura nggak care, pura-pura nggak menotis kamu. Nah kayak gitu. Dan bacotan ya. Dan bacotan, terutama bacotan dari dia, itu nanti yang bisa bikin kalian akrab kembali gitu. Atau yang tadinya belum akrab menjadi akrab akhirnya ya. Jadi tujuannya kamu, jika kamu memang pengen nih deket sama seseorang ini, jadinya kesampaian. Nah seperti itu ya. Oke, baik Leo, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Leo mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia saja ya. Baik, mari awali dari inisial V, ada vitamin, B ada buku, P ada pelita, G ada gelas, M ada manja, T ada tali, dan I ada istimewa. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada Pisces, ada energi dari sesama Leo, ada energi dari Libra, dan berikut ada energi dari Cancer menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.